Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, apa kabar di YouTube Lanjut? Alhamdulillah kawan-kawan semua, kebetulan saya di sore hari ya, ini berada di pesawahan. Biasa kalau sore itu tugasnya menengok sawah. Kalau airnya habis maka harus diisi, karena sekarang musim kemarau, jadi sawah harus selalu ditengok pagi dan sore sambil menunggu air datang atau sambil melihat air penuh. Tiada salahnya sambil ngonten aja. Dan kebetulan di belakang sedang bermain layang-layang sawahan gitu ya, musim kemarau layang-layang rame ya. Buat teman-teman, semangat terus karena kita adalah pemula. Terus berkarya, terus mencoba, karena YouTube ini adalah dunia misteri, dunia maya yang penuh misteri. Teman-teman, kenapa saya bilang penuh misteri? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, itu bisa saja menjadi sesuatu yang luar biasa, yang menghebohkan, atau istilahnya viral. Tapi bisa saja kita buat lagi, justru itu nggak viral. Jadi, nah dari kejadian-kejadian itu kita bisa pelajari. Yang viral itu harus seperti apa. Nanti yang video kita yang nggak viral itu kita bisa perbaiki. Nah, terlepas dari hal tersebut, karena intinya kita ini kan semuanya juga belajar ya. Saya melihat baik yang sudah terkenal gitu kan, yang sudah menjadi konten kreator besar, tapi ya semuanya juga belajar lagi dan belajar lagi. Kenapa demikian? Karena YouTube itu kan setiap saat pasti aja ada yang dirubah. Jadi sistemnya itu ada yang dirubah, yang tadinya ada jadi nggak ada, yang tadinya tidak ada jadi ada. Dan sekarang pun terjadi seperti itu. Makanya para konten kreator besar mah itu mereka kadang ada yang diundang gitu ya ke pusat kantornya atau ke negara-negara yang terdekat seperti Singapura, dan beliau-beliau itulah yang nantinya akan membawakan informasi kepada kita sebagai YouTuber pemula. Nah, jadi kita nih sebagai konten kreator pemula gitu ya, harus terus mengikuti perkembangan-perkembangan yang memang dilakukan oleh pihak YouTube itu sendiri. Termasuk yang sedang ramai itu tentang perubahan syarat monetisasi. Syarat monetisasi sekarang sudah berlaku ya untuk berapa? Untuk 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang kalau nggak salah ya, atau video shotnya sebanyak 3 juta views ya. Dan sekarang sudah mulai berlaku syarat monetisasi itu dipermudah. Nah, kalau sudah dipermudah, tinggal kita coba untuk mengejar target tersebut. Jam tayang 4000, kalau kita mampu kita lakukan. Karena penonton kita ya pemula itu biasanya kan tidak sewah tidak sewah penonton yang artis besar atau kreator yang sudah besar. Dan memang ada juga pemula yang ketika langsung mencoba masuk di YouTube dan penontonnya luar biasa, banyak sekali, wah sekali. Nah, itulah yang disebut dengan misteri ya, misteri di media sosial. Jadi jangankan di dunia nyata,
Di media sosial pun itu misteri. Nah, jadi teman-teman yang masih mengejar 4000 jam tayang atau 1000 subscriber, yaitu sebagai syarat utama untuk mengajukan monetisasi. Kita targetnya yang itu aja. Kalau toh nanti ketika kita sudah mencapai target monet yang terbaru, ya itu kan kita tinggal daftar aja gitu ya. Jadi targetan kita yang paling ini aja dulu lah, yang paling besar, 4000 dan 1000. Nah, kemudian perkembangan sekarang di dunia teknologi memang berubahnya setiap detik ya, bukan setiap tahun. Setiap detik itu pasti berubah dan berubah. Cuma intinya kita supaya aman nanti mengajukan monetisasi, itu teman-teman mulai lakukan sejak saat ini. Buatlah video yang kita buat. Video yang kita buat maksudnya yang memang videonya itu kita sendiri gitu ya, kemudian direkam oleh kita, dan semuanya adalah milik kita. Kan bisa aja teman-teman sebagian ngambil dari orang lain gitu ya, atau mengambil karya orang lain sebagian. Memang ada juga yang katanya bisa lah dengan video ya durasinya yang pendek-pendek. Nah, kalau menurut saya ya terserah aja gitu ya, tapi prinsipnya kalau kita membuatnya memang ya karya kita, nah itu saya yakin akan aman ketika pengajuan monetisasi. Bisa saja kita umpamanya memodifikasi gitu ya, memodifikasi. Kalau kita membuat konten cerita humor, rata-rata cerita humor itu hampir sama sebenarnya, temanya sama. Tapi kalau beda orang, beda kamera, beda tempat, nah itu nggak masalah ya. Coba ya teman-teman perhatikan. Jadi banyak yang membuat konten cerita lucu itu hampir sama semuanya. Channel ini tentang itu, ini itu. Tapi diperankan oleh orang yang berbeda, kemudian tempatnya berbeda, dan yang berbicaranya pun itu berbeda. Nah, saya yakin kalau itu dilakukan itu akan aman. Jadi kita menjaga keamanan dari awal ya. Daripada nanti ketika kita monetisasi itu menjadi penghambat. Langkah 1 oke, langkah 2 nanti nggak bisa, langkah 3 ya itulah, karena prosesnya seperti itu. Kita harus melakukan langkah 1, langkah 2, langkah 3 ya. Kalau sudah monet katanya ya sah-sah saja, pokoknya kita mengambil sedikit-sedikit dari karya orang lain, dan asal kita juga tahu diri ya. Orang lain juga sama kan membuat sebuah konten gitu. Kita juga kalau pokoknya tiba-tiba punya konten yang diambil orang, waduh, itu akan rariwuh nantinya. Bisa saja konten orang lain jadi ramai, konten kita jadi tidak ramai. Nah, itulah ya dunia misteri per-YouTuban. Kebetulan sore hari sedang berada di pinggir sawah. Kalau di kampung seperti ini kawan-kawan, kita bisa ngadem gitu ya, ngadem melihat sawah gitu, kebun, pohon-pohonan, dan juga kegiatan yang sore hari ini yaitu layang-layang. Nah, semangatnya jangan sampai pudar teman-teman. Sekali lagi, kita sebagai pemula harus terus mencoba berkarya. Ini sebenarnya bukan teman-teman aja ya, termasuk saya sendiri. Saya sendiri memang ya seperti itu. Saya ini harus terus belajar dan juga lebih rajin untuk upload video. Karena kalau sudah monet itu justru upload video itu harus semakin rajin dan juga harus semakin diperbaiki. Diperbaiki apanya? Ya apa aja lah. Ada pokok nama pemula mah, yang penting kan kita buat video aja gitu. Buat video dulu, kemudian kita upload.
mudah-mudahan rame, mudah-mudahan banyak penonton. Nah, cuma memang kita juga harus tahu durasi yang kita buat ya. 15 menit itu mantap, 13 menit mantap gitu ya. Ya pokoknya atur, jangan terlalu pendek, jangan ya. 4 menit, 3 menit, memang kalau pendek itu ramai juga. Nah, cuma idealnya video panjang itu sampai 15 menit. Nah, jadi teman jangan ragu, coba terus berusaha. Nanti pun kalau kita sudah terbiasa, itu akan jadi apa ya, jadi sesuatu yang membuat kita enjoy. Sore hari memang mantap, ditemani angin yang segar, kemudian ya pemandangan ya di alam, pokoknya luar biasa. Nah, YouTube lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.